Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya
roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannyalah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 40. Tuhan Yesus memberkati. Kekudusan Allah sangat terlihat di dalam pasal ini, di dalam pemasangan kemah suci dan segala perabotannya, di mana Tuhan berfirman kepada Musa melakukan tepat persis seperti yang Tuhan perintahkan. Kapan kemah suci itu didirikan? Kemah suci harus dilakukan yaitu hari pertama dari bulan yang pertama, di dalam ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ini semua terjadi persis pada permulaan tahun yang kedua. Di dalam ayat 17 dikatakan, dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Di dalam ayat 9-11, Tuhan memerintahkan supaya kemah suci dan isinya diurapi dengan minyak urapan.
Tujuannya untuk menguduskan semua perabotan, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, dan segala perkakasnya juga dikuduskan. Kemah suci dan perabotannya telah dikerjakan dengan baik, tetapi tanpa proses pengudusan, benda-benda tersebut belum kudus. Kata kudus mempunyai arti dipisahkan, maksudnya dipisahkan atau dihususkan khusus untuk Tuhan. Pengudusan kemah suci dan perabotannya diikuti perintah pembasuhan Harun dan anak-anaknya untuk dikuduskan. Setelah memakai pakaian imam yang kudus, Musa harus mengurapi dan menguduskan Harun untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Di dalam ayat 12-13 dikatakan, kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya dia memegang jabatan imam bagiku. Begitupun juga dengan anak-anaknya. Di dalam ayat 14-16. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan Musa melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dengan dikuduskannya kemah suci dari segala perabotannya serta para imam, kita dapat melihat betapa sangat pentingnya kekudusan di mata Allah, karena Ia sendiri kudus adanya. Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Menyembah Allah yang kudus berarti berkomitmen melakukan apa yang Dia perintahkan. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mau diam bersama umatnya. Sejak semula, tujuan kemah suci dibangun adalah supaya Allah diam di tengah-tengah umatnya. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lalu setelah kemah itu selesai dibangun, Allah pun menepati janjinya. Di dalam ayat 34 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Awan itu menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ini sama dengan penampakan Tuhan di Gunung Sinai, dan awan itu menutupi gunung tersebut. Dan kemuliaan Tuhan diam di atas Gunung Sinai. Kemudian Tuhan membuat Musa tidak dapat memasuki kemah suci. Di dalam ayat 35. Pada waktu di Gunung Sinai, Musa baru dapat naik ke gunung itu pada hari yang ke-7 saat Tuhan memanggil dia. Berarti selama 6 hari ketika kemuliaan Tuhan diam di Gunung Sinai, Musa tidak dapat naik ke gunung itu. Di dalam Keluaran 25 ayat 16 dikatakan, demikianlah pula di kemah suci, Musa tidak dapat memasuki kemah suci sampai Allah memanggilnya. Di dalam Imamat 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ini menunjukkan kekudusan Tuhan membuat makhluk ciptaannya tidak tahan berada di dekatnya, tetapi Tuhan berkenan menuntun umatnya dari hari ke hari. Tuhan mengarahkan mereka harus pergi dan di mana mereka berkemah. Allah selalu ada bersama mereka, ada di atas kemah suci siang dan malam.
di dalam ayat 36 sampai 38. Penyertaan Tuhan senantiasa ada atas umat-Nya, Allah Immanuel. Walaupun sekarang kita tidak melihat awan kemuliaan Tuhan itu, tetapi Allah senantiasa menyertai kita sama seperti Dia menyertai Israel. Dia adalah Allah yang kudus. Jika kita mau mengalami penyertaan Tuhan senantiasa, marilah kita hidup kudus dan menaati Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.